Batalion Raider adalah pasukan elit TNI Angkatan Darat yang berada di bawah pasukan Komando Kopassus. Secara umum, Batalion Raider tak berbeda dengan prajurit Batalion Infanteri. Namun kemampuan individu Raider lebih baik dari prajurit infanteri. Nah, gagasan untuk membentuk pasukan elit di seluruh Kodam digulirkan pada tanggal 22 Desember 2003 oleh Jenderal TNI Ryamizard Ryakudu yang kala itu menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Langkah Jenderal TNI Ryamizard ditindaklanjuti dengan meningkatkan kualifikasi 10 pasukan infanteri reguler menjadi Raider. Salah satunya dilatih kemampuan anti-teror di Pusdikpassus milik Kopassus. Pasukan ini dibentuk untuk meningkatkan daya cegah TNI, sebab Batalion Raider mampu beroperasi dalam unit kecil, rahasia, dan mendadak. Biasanya dalam satu kodam memiliki satu unit pasukan Raider. Setiap Batalion Raider terdiri atas 747 personil. Mereka memperoleh pendidikan dan latihan khusus selama 6 bulan untuk perang modern, anti-gerilya, dan perang berlarut. Tiap-tiap batalion ini dilatih untuk memiliki kemampuan tempur lebih dari batalion infanteri biasa. Mereka dilatih untuk melakukan penyergapan dan mobil udara seperti terjun dari helikopter. 50 orang personil di antara 747 orang personil dalam satu batalion Raider memiliki kemampuan anti-teror dan keahlian-keahlian khusus lainnya. Keahlian tersebut mereka dapatkan setelah mengikuti pendidikan yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus yang bertempat di Batu Jajar, Jawa Barat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kekuatan pasukan Raider. Pendidikan atau pengembangan Raider dilaksanakan selama 84 hari. Dan hasil pendidikan itu mereka mendapatkan kemampuan tambahan yakni kemampuan Raider secara operasional di semua medan laga, baik di perkotaan, hutan, gunung, sungai, rawa, laut, pantai, dan udara. Pasukan Raider ini digembleng latihan dalam 3 tahap. Dan 3 tahap itu adalah tahap basis, tahap gunung hutan, dan tahap rawa laut. Pasukan para Raider digembleng latihan dalam 3 tahap loh. Nah, tahap apakah itu? Pasti kalian juga penasaran, bukan? Mimin jelasin ya. Nah, tahap pertama yaitu tahap basis. Pasukan mendapat pelatihan menghadapi pertempuran kota, pertempuran jarak dekat, dan ilmu medan. Penghancuran medan dan pembebasan tawanan diajarkan di tahapan ini loh. Mereka digembleng keras dalam tahapan ini. Yang kedua adalah tahap gunung hutan. Mereka dilatih survival di hutan belantara dan kemampuan gerilya di gunung. Bahkan, dalam 3 hari mereka tidak dibekali makanan ataupun minuman. Hanya garam dan korek api yang dibawa pasukan. Mereka diuji untuk tetap survive dalam kondisi seminim apapun. Dan yang terakhir adalah tahap rawa laut. Para Raider digembleng kemampuan tempur di laut. Pendidikan Raider yang dimaksudkan agar seluruh satuan jajaran infanteri TNI Angkatan Darat memiliki kemampuan yang sama dan seimbang. Dalam artian, semua satuan Raider maupun para Raider di satuan jajaran infanteri TNI Angkatan Darat memiliki kemampuan yang sama dengan brigif lainnya yang telah memiliki Batalion Raider sebagai satuan pemukul strategis yang mampu beroperasi pada berbagai situasi. Raider adalah kualifikasi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang dilatih untuk menguasai 3 kemampuan. Kemampuan apakah itu? Raider adalah kualifikasi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang dilatih untuk menguasai 3 kemampuan. Kemampuan tersebut adalah 1. Kemampuan sebagai pasukan anti-teroris untuk pertempuran jarak dekat. 2. Kemampuan sebagai pasukan lawan gerilya dengan mobilitas yang tinggi. Dan yang ketiga, kemampuan untuk melakukan pertempuran-pertempuran berlanjut atau panjang. Inilah arti dari lambang Raider, sangkur terhunus bermata 2, yakni melambangkan bahwa prajurit Raider memiliki ketajaman dalam berpikir dan berolah yuda, sehingga prajurit Raider selalu siap mengemban tugas sebagai pasukan terdepan. Lintas kilat atau petir melambangkan bahwa prajurit Raider adalah prajurit yang mampu bergerak dan bertindak dengan cepat dan senyap di segala bentuk medan dalam pertempuran. Warna merah putih, sedangkan warna merah putih melukiskan bahwa jiwa nasionalisme dimiliki oleh setiap prajurit Raider yang mengedepankan kepentingan tugas dalam menjaga keutuhan negara, kesatuan Republik Indonesia.
Nah, itulah tadi hantu rimba TNI Angkatan Darat yang turut menjaga acara KTT G20 di Bali. Dengan semua kemampuan yang mumpuni untuk perang di darat, semoga video ini bermanfaat buat kalian semua ya. Tuliskan komentar kalian di bawah dan jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.